Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan masuk dalam tutorial sesi ke-10 yang merupakan video lanjutan dari sesi-sesi sebelumnya yang dibuat oleh Java Web Media. Saya Andoyo akan menjelaskan sesi 10 ini untuk mengerjakan beberapa modul sekaligus, yaitu galeri, kemudian video, dan website configuration ya. Nah, ini nanti akan menjadi satu dalam satu video ini. Oke, kita akan mulai dari beberapa target yang akan kita capai. Yang pertama nanti modul galeri ya, lalu nanti ada modul konfigurasi, dan yang terakhir modul video. Nah, pada sesi ini kita akan mulai dengan modul galeri, di mana modul galeri itu nanti akan memiliki beberapa file pastinya. Yang pertama nanti controller, yang kemudian model, dan views. Nah, untuk step pertama ya, kita pastikan SAM udah berjalan ya. SAM-nya udah jalan, dan kemudian untuk database kita juga sudah jalan ya. Saya buka localhost dan satunya localhost Rian admin dashboard. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai ya. Di sini kita akan mulai dari step paling awal, yaitu menambahkan menu di admin. Menu di admin itu nanti akan muncul di bagian bawah berita ini ya. Nah, menu itu ada di views. Jadi silahkan dibuka di folder views, lalu admin, dan kemudian ada layout. Lalu kalian buka saja file nav.php. Nah, di dalam file nav ini sudah ada beberapa modul yang terpasang ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan modul untuk galeri. Nah, kita copy terlebih dahulu dari modul berita ini, lalu enter 2 kali, diletakkan di bawahnya, lalu paste. Kita ganti jadi modul galeri ya. Kemudian ikonnya juga kita ganti dengan FA image ya. Kemudian ini adalah galeri. Ini kita juga ganti galeri. Galeri lagi, lalu data galeri. Dan di sini adalah tambah galeri ya. Nah, kita bisa cek kembali untuk database dengan localhost phpMyAdmin. Beberapa minggu lalu database sudah kita buat ya, itu saya jelaskan di sesi-sesi sebelumnya. Nanti silahkan bisa dilihat di YouTube untuk sesi-sesi sebelumnya, dari sesi 1 sampai dengan sesi 9 ya. Di sini kita akan melihat database yang kemarin sudah kita buat, yaitu CL Papua. Nah, database itu ada satu tabel namanya tabel galeri. Nah, tabel galeri inilah yang nanti akan menjadi concern kita hari ini ya. Nah, nanti tabel galeri terdiri atas beberapa kolom. Ada sekitar 8 kolom ya. 8 kolom ya. Nah, kita akan mulai menambahkan modul, karena di dalam modul itu tidak ada kategori, maka kategori yang ini kita buang. Lalu kita simpan. Nah, modul galeri sudah ditambahkan. Maka nanti di sini kita reload. Nah, di sini udah muncul galeri, data galeri, dan tambah galeri. Oke, step pertama sudah. Selanjutnya kita akan buat controller ya. Kita tutup nav, lalu kita buka folder controller admin. Itu nanti adalah dari berita ya. Oke, controller berita ini lalu kita save as sebagai galeri ya. Galeri, kemudian kita save ya. Nah, kemudian berita ini kita close ya. Nah, secara umum tabel galeri itu tidak ada kategorinya, maka nanti beberapa kategori ini juga kita buang ya. Nah, anyway, sekarang kita akan modifikasi bagian ini menjadi sebuah controller yang sepenuhnya milik galeri.php. Nah, nanti kita klik edit,
find and replace. Nah, ini berita ya. Huruf gede maka kita ganti menjadi galeri dengan G gede juga ya, B gede, G gede. Nah, ini pastikan match case ya. Lalu replace all. Kemudian edit, find and replace lagi. Lalu nanti tadi ada galeri berita gede ya, sekarang berita kecil. Maka modifikasi replace-nya juga jadi galeri kecil. Lalu replace all. Oke. Kalau sudah nanti kita tutup close tab group, lalu kita save. Biasakan menyimpan file setiap kali selesai melakukan perubahan. Nah, selanjutnya ini baris 10 kategori kita nggak perlu, maka dihapus saja. Lalu di 24 2 ini akhir dan kategori kita nggak perlu juga, kita hapus saja ya. Nah, kemudian kita perlu cek juga database galeri yang mewajibkan diisi itu hanya judul dan gambar, maka yang lainnya nggak usah kita validasi, jadi tidak perlu ada validasi. Maka di sini nanti yang isi kita buang juga ya. Oke, kemudian di sini karena kategori nggak ada, maka dibuang juga yang di sini ya. Kita cek lagi, pastikan nggak ada kategori. Nah, ini saya buang lagi. Nah, sekarang tinggal di sini URL nggak ada, Slack nggak ada, dibuang juga ya. Nah, ini Slack juga tidak ada, karena nanti kita tinggal urutin aja. Di sini ada ID user ya. Maka nanti di sini udah ada ID user, kita cut saja. Lalu pindahkan ke atas. Ya, paste. Nah, kemudian kategori tidak ada. Lalu nanti ada setelah judul ada keterangan. Nah, isi ini kita ganti jadi keterangan saja. Ya. Jadi sini juga keterangan. Kemudian ada setelah keterangan ada posisi dan website. Ini kita pindahkan saja yang ini. Cut, lalu kita pindahkan di bagian atas gambar. Posisi dan website ya. Oke. Ini koma yang terakhir kita buang juga. Terus kemudian ini kita naikkan. Oke. Ini koma di sini ya. Oke, sudah tidak ada error. Nah, nanti posisi kita ganti juga di sini paste ya. Lalu website ini kita copy juga. Lalu sini kita paste. Jadi pastikan sinkron. Kalau sudah nanti kita save ya. Nah, sekarang ini adalah default dasarnya. Lalu kita copy bagian ini ya. Di sini kita copy ya. Ini untuk editnya, ini kan untuk tambah ya, fungsi tambah. Nah, nanti untuk fungsi editnya tidak berbeda jauh. Nah, kemudian di sini sekali lagi kategori dan akhir tidak ada, jadi kita buang saja sehingga yang tersisa cuma galeri untuk fungsi edit. Kemudian ada isi juga kita tidak ada, dibuang juga. Lalu kategori nggak ada lagi, dibuang lagi. Kemudian di sini, nah di sini yang nanti kita ada modifikasi sedikit ya. Di sini nanti kita paste dari yang sudah kita copy di atas tadi ya. Oke, just like that ya. Nah, di sini ada salah nih, ini kita buang saja. Karena tadi saya copy satu blok. Nah, pastikan kodenya bentuknya seperti ini. Kemudian kalau sudah nanti di bawah lagi ada di sini. Kita paste lagi. Tapi di sini nanti tidak ada data gambar. Jadi gambar ini kita buang. Ya pastikan karena ada proses edit yang ganti gambar dan ada proses edit yang tidak ganti gambar. Jadi secara logik begini. Di sini ada proses checking. If not empty, ini berarti negasi, artinya tidak kosong. Berarti ada gambar yang diupload. Maka ketika ada gambar yang diupload, coding ini yang jalan. Ya, sehingga ada proses ganti, ngapus gambar yang lama dan mengupdate data gambar. Ya. Else berarti tidak ada gambar baru yang diganti, maka nanti proses inilah yang jalan. Ya. Oke, next. Kategori yang ini juga tidak ada, kita hapus juga. Lalu kita simpan. Simpan ya. Nah, secara umum galeri sudah beres. Nah, kemudian kita tinggal buka. Buat step berikutnya, the next step adalah galeri model ya. Galeri model ini nanti apa namanya?
kita bisa kopas dari site model ya. Jadi sekarang kita buka folder model, nanti ada site model. Nah, nanti silakan di save as sebagai galeri model. Oke, save. Nah, kita simpan. Nah, di sini langsung ditutup tadi ya. Yang file site model kan tadi dibuka lalu save as, langsung tutup saja. Lalu dengan teknik yang sama, find and replace, copy paste ya. Oke, kita find and replace data site huruf kecil, kita ganti dengan galeri huruf kecil. Pastikan match case and then replace all ya. Lalu kalau sudah edit, find and replace lagi, nanti ada site gede, maka kita ganti juga galeri gede ya. Kalau sudah replace all. Oke, nah sekarang kita simpan, save ya. Nah, kita akan ada modifikasi sedikit di bagian listing ya. Ini nanti kita buang jadi seperti ini, tetapi di atasnya kita akan state dulu datanya. This db select dari mana, galeri titik start dan users titik nama. Kenapa? Karena di dalam tabel galeri itu nanti ada data user juga, artinya siapa yang entry akan menjadi sebuah catatan. Maka di sini nanti juga kita state ya. Lalu this db from galeri ya. Lalu this db join ini nanti connect ke table users. Di users titik id user sama dengan galeri titik id user. Kita gunakan left join saja sehingga nanti tidak ada error kalau misalkan datanya tidak ada. Lalu this db order by nanti adalah id underscore galeri, nanti descending ya. Oke, kalau sudah nanti tinggal save aja. Oke, nah sekarang kemudian ini sudah ya, model sudah beres kan. Nah, selanjutnya kita akan masuk bagian views. Views ini copy dari modul berita. Jadi yang pertama nanti kita buat adalah foldernya dulu, namanya folder galeri ya. Maka nanti di views ada di admin, kita buat satu folder namanya new folder galeri ya, kecil aja galeri ya. Kemudian di sini kita mengcopy dari isi yang berita ya. Jadi kita copy saja, lalu edit copy, kita minimize saja lagi, lalu di galeri klik kanan lagi, edit paste ya. Nah, nanti silakan kita buka mulai dari list terlebih dahulu. Oke, kita mulai dengan find and replace ya. Find and replace ini kan tadi dari berita ya, maka berita kecil jadi galeri kecil, and then replace all. Oke, sudah. Lalu edit find replace lagi, nanti ada berita gede jadi galeri gede ya. Lalu replace all lagi, seperti itu. Lalu kita simpan. Nah, kategori nanti nggak ada, kita ganti jadi posisi saja. Terus dari sini nanti websitenya ya, jadi kita modifikasi. Nah, kemudian di sini gambar, judul, posisi, author, website ya. Nah, di sini nanti tidak ada nama kategori, ini posisi. Lalu setelah posisi adalah nama, dan di sini nanti juga tidak ada status. Adanya nanti adalah website ya. Lalu kita simpan. Nah, kalau kita buka, kita bisa tes nanti galeri, data galeri. Oke. Nah, di sini masih error. Ini bagian delete ya. Delete-nya nanti silahkan dibuka juga. Delete nanti find and replace lagi. Sederhana sebenarnya kalau sudah jadi satu modul yang dia udah cocok juga. Oke, edit lagi, find and replace. Berita kecil jadi galeri kecil ya. Replace all. Oke, close tab group. Oke, simpan. Oh ya, punya saya ini datanya udah ada satu karena sudah dites sebelumnya. Jadi kalau punya kalian belum ada datanya nggak masalah ya. Nah, sekarang kita akan mulai untuk bagian tambah nanti error pastinya ya. Kita akan modifikasi sedikit.
karena nanti beberapa paling judul sama jenis ini kita ganti nanti jadi posisi. Oke, nah sekarang silahkan dibuka tambahnya. Jadi list sudah, delete sudah, sekarang tambah. Oke, nanti edit, find and replace. Seperti tadi berita jadi galeri ya, nanti replace all. Lalu kemudian edit, find and replace lagi, berita dengan huruf gede menjadi galeri dengan huruf gede. Lalu replace all. Oke, kalau sudah close tab. Oke, nah nanti secara umum sih kalau di tes nanti bukan judul berita lagi. Oh, ini judul ya, silahkan nanti diganti tanya judul galeri. Nah, tetapi nanti ada beberapa modifikasi pastinya. Ini judul ya. Kemudian ini posisi. Nah, ini nanti juga harus disinkronkan. Name-nya ini harus sinkron sama database. Kita kasih nama posisi. Nanti galeri dan satu lagi homepage. Nah, nanti homepage ini untuk slider. Karena nanti direncanakan ada gambar slidernya di bagian homepage-nya. Oke. Save. Nah, kemudian di sini kita tidak ada kategori. Tidak ada juga status galeri. Maka kita hapus aja. Ya. Lalu di sini nanti gambar galeri kita jadi kontrol call MD6 ya. Lalu isi juga tidak ada, nanti keterangan adanya. Nah, ini kita ganti juga keterangan. Sini nanti keterangan juga. Dan yang di sini keterangan juga. Nanti sesuai dengan database kita. Lalu kita save. Nah, nanti kita reload. Nah, kita masih punya satu masalah, yaitu gambar galeri. Setelah gambar galeri kan kosong nih. Padahal kalau kita lihat di sini ada website, kita belum buat. Maka kita letakkan saja setelah gambar galeri. Jadi nanti kita buat satu input lagi di class call MD 6 karena bootstrap itu 12 segmen. Lalu di class form group. Ya. Kemudian label. Sini nanti adalah URL atau link gambar dalam kurung website. Lalu closing label, nanti input type URL, name-nya website, kemudian website, kemudian kelasnya form control. Lalu nanti ada lagi placeholder-nya http website.com. Lalu value-nya php echo set value kurung buka nanti menjadi website. Lalu kita close dan kita close div, closing div lagi. Lalu kita simpan. Nah, selanjutnya kita tes. Nah, inilah dia. Nah, sekarang kita akan tes kursus web development. Ya, nanti posisinya misalkan homepage slider. Oke, gambarnya kita cari dulu. Oke, misalkan saya ambil web development. Ya, nah nanti Java Web Media atau di Java Web Media. Nah, nanti kita tes save. Oke, data masuk ya. Homepage. Jangan yang bawah ya, lagi ngajar. Nah, kita akan masuk bagian berikutnya, yaitu fungsi delete sudah berjalan, jadi nggak perlu kita modifikasi. Nah, selanjutnya kalau mau dites bisa. Ya, udah hilang kan? Oke, sekarang untuk fungsi edit. Ya, fungsi edit nanti ada perbedaan. Ya. Silakan tambah, udah ya. Sekarang kita buka yang edit. Oke. Nah, nanti sama seperti tadi, find and replace. Kita akan ubah berita menjadi galeri, replace all. Oke. Kemudian find and replace lagi.
berita menjadi galeri huruf kecil, replace all ya, lalu ditutup grupnya. Nah ini kita modifikasi lagi judul, terus kemudian sini posisi, terus sini posisi. Nah sini tadi homepage ya. Oke, ini homepage juga. Nah ini juga harus sinkron sama database, ini harus posisi juga. Nah nanti sini homepage slider. Oke, kemudian sekali lagi kategori sama status tidak ada, jadi buang saja. Oke, nah terus seperti yang tadi ini juga kita ganti menjadi 6 ya. Lalu yang sisanya kita bisa copy dari tambah, kan tadi ada website ya. Nah ini website, kalian buka tambah lalu kita copy, lalu kita paste di sini, paste ya. Nah nanti website ini tinggal mengganti saja, ini dolar galeri. Oke, ini kita hapus, lalu kita save. Oke, nah di reload. Oke, udah muncul datanya ya, homepage slider. Nah di sini ada yang salah, isi ini nggak ada isi tadi ya, keterangan ya. Jadi sini juga keterangan, sini juga keterangan, sini juga keterangan. Sini reload. Oke, nah sekarang untuk edit silahkan dites saja. Misalkan saya ganti Java Web Media dan gambarnya saya ganti juga. Misalkan saya ganti gambar yang ini ya, maka saya save. Oke, kita tes saja. Oke, udah berubah ya di Java Web Media. Oke, itu untuk galeri sudah beres. Oke, nah next kita akan masuk step berikutnya, yaitu modul konfigurasi. Oke, modul konfigurasi itu nanti untuk nanti kita akan kodenya ya. Nanti ada dashboard, jadi kontrol dashboard. Nah yang pertama nanti jelas kita nambah menu dulu di menu admin, di administrator ya. Terus nanti ada dashboard, ada beberapa fungsi nantinya. Lalu view-nya nanti ada di folder admin dashboard ya. Oke, nah next selanjutnya kita akan mulai dengan controller dashboard. Silahkan ditutup file yang lain, close all aja. Kita buka controller dashboard. Oke, dan yang kedua kita akan menambah menu terlebih dahulu ya. Nah nanti kita buka di view layout. Nanti ada wrapper, nah, nanti ada nav ya, kita akan tambahkan di bagian bawah. Oke, kita copy lalu kita taruh di bawahnya, paste. Nah nanti konfigurasi, nanti FA nya kita ganti jadi FA range itu kayak kunci Inggris ya. Konfigurasi web, nanti admin dashboard / konfigurasi, nanti dashboard lagi / logo ya. Nanti ada konfigurasi website. Nah nanti sini ada ganti logo. Nah lalu kita copy lagi nih, copy lalu kita paste di bawahnya, paste, nanti ikon, ganti ikon. Nah, nanti dipakainya di mana nanti akan dijelaskan di sesi selanjutnya. Nah maka nanti begitu di reload nanti ada konfigurasi ya. Konfigurasi itu contohnya nanti ini di sini ada binary admin, nanti kita akan ganti dengan nama websitenya ya. Nah untuk database konfigurasi nanti kira-kira ini ada ID konfigurasi, nama web, dan seterusnya ya.
Ya, nanti berarti ada berapa kolom nih? Di sini kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 kolom. Berarti nanti kita buat di sini CL Papua. Kita kasih nama konfigurasi. Ada 13 kolom ya. Sini nanti ID konfigurasi. Lalu nama web, kemudian tagline, tagline, kemudian ada website, email, alamat, telepon. Website, email, alamat, telepon. Kemudian ada apa lagi nih? Ada keyword ya. Kemudian description. Kemudian setelah description, Google Map, meta text, logo, icon. Logo dan icon. Oke, kita mulai dari atas dulu. Integer, varchar, 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 varchar lagi, telepon juga varchar, keyword varchar, description varchar juga, Google Map text aja, terus meta text juga, lalu logo varchar, icon varchar juga. Nah, kemudian panjangnya nama web misalkan 100, tagline 100 juga, website 100, email 255, alamat 300, telepon 50, kemudian keyword 300, description 300 juga, lalu ada Google Map, ini teks, meta text, logo 200, icon 200. Nah, jangan lupa yang pertama ID konfigurasi nanti primary dan dia AI auto increment, go dan AI ya. Oke, kemudian yang lainnya selain nama web silahkan di set 0 ya, jadi kita akan set 0. Oke, boleh kosong artinya, kalau nggak diisi nggak apa-apa. Oke, kalau sudah nanti di save ya. Oke, maka kalau dilihat nanti ada database konfigurasi ya. Inilah strukturnya, sama dengan seperti yang saya berikan ini. Oke, nah sekarang menu udah ditambahkan tadi, yaitu konfigurasi website. Kalau diakses belum ada ya, dan ini menggunakan controller dashboard. Maka step pertama nanti, wrapper tutup ya, udah beres. Oke, konfigurasi dashboard. Maka nanti kita akan buat modelnya dulu, yaitu konfigurasi model. Kita bisa mengcopy dari site model saja ya. Oke, kemudian save as. Kita nanti kasih nama konfigurasi model. Oke, lalu kita save. Site model tutup. Lalu kemudian di sini seperti biasa tadi find and replace ya. Site kita ganti jadi konfigurasi, replace all. Oke, lalu jadi langsung berubah ya, yang tadinya site jadi konfigurasi. Lalu find and replace lagi, nanti site gede jadi konfigurasi gede juga. Kalau tadi kan kecil ya, kapital, sekarang lowercase. Oke, sekarang close tab group ya. Sekarang kalau sudah, ini kita panggil di controller.
load database. Oh ya, sebelumnya kita modifikasi dulu. Ada di konfigurasi model nanti ini kan result kita ganti jadi row saja. Yang listing ya, listing silahkan diganti jadi row saja karena kita butuh satu konfigurasi aja. Kalau nanti misalkan konfigurasinya banyak, silahkan di set jadi result ya. Tapi anyway untuk saat ini kita pakai sistem yang row saja. Oke, nanti public function construct. Oke, di parent construct juga this load model. Modelnya adalah konfigurasi model ya. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita akses. Kalau diakses sih belum muncul ya. Oke, nah sekarang kita akan buat namanya konfigurasi. Public function apa konfigurasi ya? Konfigurasi, kita akan buat metode namanya konfigurasi. Oke. Oh iya, nanti biar kita nggak perlu manggil berulang-ulang, kita akan set ini nanti set sebagai auto load. Sebagai auto load model ya. Oke, kita nanti buka, berarti nanti kalian buka config auto load. Nah, nanti di sini kita panggil data modelnya. Jadi nanti sini adalah konfigurasi underscore model ya. Kalau sudah save, tes dulu, pastikan tidak ada masalah. Oke, it's okay. Nah, sekarang kita tutup auto loadnya ya. Oke, kita balik seperti ini lagi. Nah, nanti di sini kita buka konfigurasi. Nah, this konfigurasi model listing. Kemudian kita bisa copy yang ini ya. Oke, lalu kita paste di bawahnya. Nah, ini konfigurasi. Nanti sini tadi view-nya umum ya, umum. Oke, nanti kita passing data konfigurasinya. Oke, konfigurasi. Oke, nah sekarang seperti ini. Oke, nah sekarang kita simpan. Kita simpan dan di sini kita akan buat view dulu. View-nya kan nanti umum ya, sesuai dengan yang di step di sini umum. Ini konfigurasi umum nanti ada di folder dashboard. Ya, nanti berarti kita buka view dashboard. Dashboard kita buat satu file namanya umum. Oke, nanti silakan dibuka umumnya. Ctrl A delete ya. Oke, nah sekarang kita cetak echo validation error. Div class alert sukses. Oke, closing div. Ini untuk kalau ada error ya. Terus kemudian echo form open this URL admin dashboard / konfigurasi. Nah, di bawahnya nanti ada php echo form underscore close. Oke, simpan ya. Maka nanti kalau di running kita tes aja. Oke, sudah kelihatan ya konfigurasi. Nah, di sini kita modifikasi, ada beberapa nanti inputan yang harus kita masukin. Ada 1, 2 sampai 11. 11 kurangin 2 ada 9, maka nanti kita buat beberapa input sekaligus call md 4 saja. Oke, nah nanti di sini div class form group
home group large. Nah, label nama organisasi atau aplikasi. Oke, nanti sini ada input, type text, di name-nya adalah nama web sesuai database ya. Kelasnya form control, lalu kemudian value-nya PHP echo konfigurasi, nama web, kemudian placeholder-nya nama web. Oke, nah konfigurasi ini nanti kita akan load terlebih dahulu satu data. Jadi kita masukkan dulu insert satu data aja. Jadi misalkan di sini saya kasih nama Java Web Media. Yang wajib diisikan ini ya. Oke, saya save. Go saja. Jadi cukup namanya saja. Maka nanti kalau dilihat browse, yang muncul cuma Java Web Media ya. Nah, sekarang nanti kalau kita reload di sini, konfigurasi reload, udah muncul data ininya, organisasinya Java Web Media. Nah, selanjutnya kita buat inputan yang lain ya. Nah, ini form groupnya. Nah, sekarang kita tinggal copy ini. Copy, lalu kita paste. Nah, nanti form group LG-nya buang. Lalu nanti sini tagline /moto. Di sini tagline. Ya, silakan diganti juga tagline. Sini tagline juga /moto. Maka nanti kalau di reload ya, nah seperti ini. Oke. Oh ya, mungkin call MD-nya 5 saja ya. Biar agak gedean. Nah, nanti kita copy lagi. Yang ketiga sesuai urutan aja. Jadi setelah tagline ada website ya, nanti berarti sini website. Kalau dia website nanti titelnya URL, terus ini nanti website. Nah, nanti di sini juga website, placeholdernya http website.com. Oke, dites lagi, reload ya, seperti ini ya. Kemudian kita copy lagi, lalu kita paste. Sini nanti email ya, type-nya email juga, name-nya email, sini email juga, dan sini email resmi. Oke, lalu nanti kita copy lagi ya. Di sini nanti kita paste. Oke, nah di sini nanti setelah email adalah tabel telepon. Ya, maka kita ketik sini telepon. Oke, sini type-nya teks lagi. Lalu telepon lagi. Sini telepon juga ya. Jadi sini pastikan telepon juga. Telepon. Oke, nah setelah telepon, oh ya, alamat kelewat tadi. Oke, nah alamat kantor nanti agak berbeda. Saya copy, taruh di atasnya lagi ya. Harusnya tadi di sini di atas dulu. Kita paste, nanti sini alamat. Tapi ada perbedaan, nanti sini adalah sebuah text area. Name, alamat, kelas, form, control, placeholder, alamat, lengkap. Nah, kita tutup sini. Dan di sini nanti tidak ada seperti ini, jadi ini placeholder juga. Oke, simpan. Save all. Nah, maka nanti begitu di text di sini konfigurasi reload. Ya, di sini alamat lengkap. Nah, maka di sini juga alamat ya. Ini harus sinkron. Oke. Ini kan tadi call MD
5. Next, di sini kita akan tambahkan satu lagi, yaitu 1, 2, 3, kebanyakan satu nih ya. Oke, nanti saya paste di bawahnya. Oke, ini nanti 7, lalu nanti closing div. Nah, nanti kita ambil dari alamat saja karena nanti lebih banyak teks area. Saya copy, lalu saya paste di bawahnya. Oke, ya. Setelah alamat nanti apa nih? Yang jelas terlihat adalah keyword ya. Alamat telepon udah kan, keyword sekarang. Nah, untuk pencarian Google. Oke. Nah, di sini adalah keyword. Oke, name keywords. Lalu sini keywords juga. Nah, kemudian di sini juga keyword. Ya. Oke, maka nanti begitu dites, reload lagi. Ya, seperti ini keywords. Kemudian ada lagi nih. Setelah keywords, copy lagi. Ya, paste. Apa nih? Description. Ya, kita bisa copy. Ya, di sini juga description. Website description. Website. Ya, ini sama for SEO juga. Oke, sudah. Terus kemudian kalau sudah, nanti ada lagi namanya meta text dan Google Map. Kita taruh meta text dulu aja. Nah, meta text ya. Oke. Sini nanti meta text juga. Nanti buat apa sih meta text itu? Misalkan untuk Google Webmaster. Oke, nah sekarang saya copy nih. Sorry, di sini aja. Oke, nanti ini meta text. Oke, sini nanti saya taruh di sini paste ya. Sehingga begitu nanti dites yang muncul seperti ini. Oke. Nah, the last one adalah si Google Map ya. Oke. Sini nanti saya buat Google Map. Oke. Name Google Map sesuai database. Name-nya Google Map juga, jadi berarti di sini nilainya Google Map juga. Kode iframe Google Map. Oke, nah sekarang kita buat satu div lagi. Oh ya, di sini nanti saya hr, lalu saya buat style lagi, iframe, width-nya 100%, kemudian height-nya 100 px. Oke, lalu closing style. Oke, kemudian di bawah sini, ya ini saya sudah ini ya, saya cetak untuk data Google Map-nya. Konfigurasi Google Map. Oke, lalu di sini nanti saya buat div class call md12. Nah, kemudian di sini kita buat input buttonnya. Oke, class button primary, button lg, lalu filenya simpan konfigurasi. Oke, sekarang kita cek di browser. Nah, seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita proses nih. Nah, ini actionnya kan ke dashboard konfigurasi. Nah, sekarang kita buka di sini. Jadi nanti yang wajib diisi itu adalah
validasi. Nah, this form validation set rules. Nama web required. Di sini array required itu nanti adalah nama organisasi atau aplikasi, harus diisi ya. If this form validation run false ya, and validasi. Oke ya. Nah, nanti diproseslah database-nya. Nanti masuk database. Else and masuk database ya. Nah, sekarang di sini ada this input ya. Nah, untuk proses selanjutnya sebenarnya bisa kita copy dari, jadi kita bisa copy dari misalkan dari berita nih ya. Kan sebenarnya ada proses yang nggak beda jauh. Kita bisa copy yang ini nih. Ya, cuma nanti kita modifikasi. Copy dari data array select berita sampai admin berita ini. Saya copy saja. Ya. Kalau udah saya tutup. Kalau saya buka dashboard, jadi biar nggak ngetik berulang. Kita paste aja. Nah, nanti tinggal dimodifikasi. Di sini kan bukan berita model ya, tetapi konfigurasi model. Tapi nanti edit. Ya. Konfigurasi telah diupdate, ini errornya. Telah diupdate ya. Nah, kemudian sini admin dashboard / konfigurasi. Oke. Nah, sini nanti yang harus disesuaikan dengan data apa namanya? Data di konfigurasi, ID konfigurasi. Nanti kita dapatkan dari konfigurasi ID konfigurasi. Ya, kemudian setelah itu nama web, lalu nanti ada tagline, lalu nanti ada website, ada email, ada apa lagi nih? Website, email, alamat, telepon, keyword. Alamat, telepon, ya, kemudian keyword. Nah, kita harus cocokkan lagi dengan ini inputannya ya. Oke. Nah, ini nanti harus sinkron nama web ya. Tagline juga tagline. Dan website juga website. Nah, semuanya dari input, jadi nggak ada yang upload saat ini. Jadi nanti saya ganti ini. Nah, ini email dengan email ya. Alamat, nah ini juga kita ganti. Oke. Alamat sama dengan alamat, lalu telepon sama dengan telepon, keywords sama dengan keywords. Nah, nanti tinggal setelah keyword apa lagi nih, ada keyword, description, Google Map, meta text. Oke, saya paste. Oke, keyword, description, terus kemudian apa lagi, Google Map, meta text. Lalu nanti meta text ya. Oke, nanti pastikan sini sinkron ya. Lalu Google Map, meta text. Oke, maka nanti begitu kita reload, oke, pastikan diisi misalkan Java Media School of Web Design. Kemudian di sini kita ada lagi Java Media, emailnya, oke, Grand Depok City misalkan ya, 0
857151004885. Keywordnya web design school misalnya. Oke, website terbaik di Depok ya. Kita teks. Nah, Google Map nanti saya jelasin. Oke, kita simpan. Udah simpan ya. Nah, sekarang Google Map ini bagaimana nanti? Google Map kita bisa tarik datanya dari map juga. Jadi misalkan saya buka Google Map ya. Map, oke ini. Google Map. Misalkan saya cari Java Web Media. Oke. Oke, ini ya. Ini adalah peta yang terdeteksi saat ini. Maka nanti saya bisa klik di sini. Lalu saya bagikan dan sematkan. Kemudian saya ambil yang sematkan peta. Nah, ini iframe ini saya copy ya. Copy, lalu nanti saya paste di konfigurasi sini. Udah kan? Nah, ini isinya. Lalu saya simpan. Maka output berikutnya adalah inilah Google Map-nya tampil. Oke ya. Paham sampai sini ya? Nah, the next adalah penggunaan dari konfigurasi ya. Penggunaan untuk konfigurasi. Oke. Nanti kita bisa data website selalu mudah diupdate ya. Nah, maka nanti misalnya gini, saya mau yang ini itu nanti ada datanya dan seterusnya. Nah, sekarang nanti akan kita kerjakan bareng-bareng. Nah, sekarang saya mau buat ini kan umum ya, umum. Sekarang saya butuh logo ya. Logo kita buat view lagi di dashboard, new file, logo. Oke, silahkan dibuka nanti. Copy. Nah, kita bisa copy dari ini dulu. Copy, lalu kita paste di sini. Tapi nanti modifikasi sini logo. Ya. Ini berarti mau buat ganti logo. Error upload file. If reset error echo div class alert sukses, echo errornya itu susu itunya. Oke, sudah. Oke, nanti di sini echo home close ya. Oke, nah sekarang kalau kita running nanti kan di sini konfigurasi logo ya. Oke, not found karena belum dibuat. Nah, kita udah buat view-nya terlebih dahulu ya. Oke, di sini nanti kita div class call md berapa nih? 4 saja. Div class form group large ya. Kemudian label upload logo baru ya. Closing div. Input type file, name logo, kelasnya form control, terus required ya, harus diisi. Nanti closing div. Nah, untuk buttonnya nanti bisa kita copy ya, button yang ini ya. Oke, ini sorry ada yang kurang ternyata. Silahkan dibuka umum lagi nanti di kelas form group ya.
form group sekalian kita tambahin karena tadi kelewat. Oke. Nah, lalu ini kita copy ya, saya copy, saya paste di sini ya. Jadi ada form group 2. Oke, nah kalau dites nanti reload belum muncul ya. Nah, lalu nanti ada div class call md8 h1 logo hr p img src php echo base url assets upload image, nanti ada konfigurasi logo ya. Oke, nah view udah jadi ya, view logo. Nah sekarang di controllernya dashboard. Nah ini untuk logo kita bisa mengcopy dari upload logo baru ya. Kita bisa mengcopy dari controller berita ya. Berita itu kita copy yang bagian tambah saja nih, yaitu yang bagian jangan berita ya, kita copy dari galeri aja. Dari galeri yang tambah ini kita bisa copy ini ya sampai sini. Saya copy nih. Jadi lihat fungsi tambah baris berapa nih? 24 sampai dengan baris 73. Saya copy ya. Nanti sih nggak sebanyak ini, kita modifikasi. Nah, nanti di dashboard kita buat function baru, public function logo. Ya. Lalu kita close. Lalu kita paste di sini yang dari berita tadi. Nah, kita modifikasi ini. Nanti setelah logo ada konfigurasi ya. This konfigurasi model listing ya. Oke, nah di sini nanti kita nggak ada judul ya. Kita nanti adanya ID konfigurasi. ID konfigurasi. Oke. Nah, ini sudah ya. Nah, ID konfigurasi nanti kita state ada di logo sini ya. Nanti belakangan aja. Oke, nah sekarang di sini ini nanti bukan galeri tetapi dashboard dan di sini logo ya. Ini nanti bukan tambah galeri tapi ganti logo ya. Oke. Jadi sekali lagi yang dirubah ini, dan nanti di sini itu bukan gambar tetapi logo. Jadi sesuai dengan database. Jadi ini logo ya, logo ya. Oke, next. Ini sudah ya. Nah, kemudian di sini kita nggak ada, ini adanya ID konfigurasi. Oke. Terus nanti di sini adalah konfigurasi ID konfigurasi. Nah, nanti yang kita perlukan sebenarnya cuman logo ya. Jadi sini nanti kita ganti jadi logo. Sudah kan? Oke. Seperti ini. Nah, nanti sini bukan galeri model tetapi adalah konfigurasi model. Ini nanti bukan tambah tapi edit. Oke. Ini kita ganti logo telah diupdate. Oke. Nanti admin dashboard logo. Oke. Nah, nanti sini juga kita ganti logo. Oh ya, sini ada tambahan konfigurasi. Nah, tadi yang di atas kelewat juga. Oke. Nanti admin dashboard
logo. Oke, yang bagian ini di copy. Saya copy karena tadi yang bagian atas terlewat ya, yang bagian ini ya. Nanti paste aja. Oke. Nah sekarang kita tes, reload, make sure nggak ada yang salah. Oke, logonya memang belum ada, belum diupload, maka saya choose file. Kemudian saya ambil logo ya, logo. Oke, misalkan asumsikan logonya ini ya, maka nanti saya simpan konfigurasi. Nah nanti error dia, di konfigurasi harus diisi. Nah ini kita state di logo ya, nanti kita akan buat satu input yang sifatnya hidden ya. Sini input type hidden, name id konfigurasi, lalu value nya arpeggio konfigurasi, id konfigurasi, close ya. Maka nanti saya reload lagi di sini. Oke, nah saya pilih logonya, stempel misalkan ya, saya simpan konfigurasi. You did not select a file. Nah kita modifikasi lagi, cek lagi nih logo ya. Nah kita cek lagi di sininya. Oke, kita cek logo. Oke, sudah. Kita actionnya admin dashboard logo, konfigurasi model, ID konfigurasi. Oke, ini sudah logo. Oh iya, di sini nanti formnya form open multipath. Nah ini ada lupa nih. Jadi kalau kalian upload file ini pastikan form opennya form open multiport ya. Maka nanti begitu kita reload, nah ini harusnya udah bisa. Oke, saya klik. Nanti saya ambil datanya ini, simpan. Ya, that's it. Nah ini udah terupdate ya datanya. Nah kita tinggal modifikasi di view-nya aja. Nanti di view gambarnya kita tambahin kelas img /responsive. Oke, kalau misalkan nggak mau tampil gedenya, kita bisa ambil thumbs-nya, thumbs ya. Silakan dimodifikasi bagian ini thumbs dan ada kelasnya. Karena ini kan kegedean, maka saya reload. Nah ini logo yang sekarang ya. Nah kita biar tambah cakep tampilannya, maka nanti di sini kita tambahin H1 upload logo baru ya. Oke, maka nanti begitu kita reload tampillah dia. Oke, sorry, ini harusnya ada di sini ya, upload di dalam call-nya. Kita reload, that's it, upload logo baru, dan ini logo yang sudah diaktifkan. Ini logo saat ini. Kalau emang dirasa gede, misalkan ini kan H1 ya, kita modifikasi jadi H4 nggak apa, sini H4, sini H4 juga, sini H4 juga. Kita simpan, begitu kita tes reload. Oke, jadi lebih kecil. Jadi ini logo yang baru ya. Nah sekarang kita akan masuk step berikutnya, yaitu yang icon ya. Icon, silakan nanti logo ini kita save as jadi icon. Oke. Nah nanti find and replace. Jadi sekali lagi logo ini kita save as jadi icon ya. Saya ulang, logo kita save as jadi icon ya. Replace saja, saya replace kalau udah ada. Lalu nanti edit, find and replace icon jadi logo ya, replace all. Oke. Kebalik ya, edit, find and replace logo jadi icon. Nah harusnya begini. Oke, replace all, udah berubah kan.
Nah, terus kemudian edit find and replace lagi. Logo jadi ikon. Gede, L gede, I gede, replace all. Oke, simpan ya. Langsung file save all. Nah, next. Sekarang kita kan butuh fungsi untuk kalau kita klik di sini ada ikon ya. Nanti not found karena belum dibuat emang. Maka nanti tinggal copy dari logo ini. Saya copy nih dari baris 56 sampai dengan baris tutupnya. Intinya satu fungsi penuh, satu function, satu public function. Saya copy, lalu saya paste di bagian bawahnya. Ya. Nah, saya cukup mengganti ininya. Ikon, nanti sini ikon lagi. Lalu yang di bagian bawah ini ikon juga. Lalu ikon juga. Lalu ikon juga. Tinggal mengganti saja. Nanti ikon juga. Nah, sini juga ikon. Di sini sudah sih. Oh ya, yang ini ikon. Jadi balik lagi. Nah, sekarang tinggal kita reload. Ya. Dashboard ikon. Dan enggak nih. Kita cek lagi nih. Nah, ini ikon. Ikon. Nah, ini harusnya di replace all tadi, udah ya. Oke, kita lihat nih. Oke, sekarang kita cek di sini. Ikon sudah. Ikon sudah. Ikon sudah. Nah, kita lihat di database konfigurasi. Sudah masuk belum data ikon? Nah, ikon belum ya. Nah, kita lihat di sini logo dan yang kedua ikon. Nah, di sini ada salah nih. Salahnya di mana? Nah, ini masih kelewatan ikon nih harusnya. Ya. Maka nanti di reload lagi. Oke, nah kosong nih ikonnya nggak ada. Nah, upload ikon baru, ganti ikon. Saya cari ikon yang baru nih. Misalnya ini ya. Saya simpan. Nah, inilah ikon yang baru. Nah, kapan menggunakan ini? Seperti yang saya bilang, ikon akan dipakai di website ya, sehingga mudah terkonfigurasinya. Maka sekarang kita akan coba terapkan. Misalkan ini kan binary admin, kita ganti nanti ya. Oke, sekarang ini beres. File, close all. Pastikan save all dulu, lalu close all. Kalau sudah, nanti kita tinggal buka view. Ingat tadi, config, kita sempat set konfigurasi sebagai sebuah autoload model. Konfigurasi modelnya kita set sebagai autoload. Nah, sekarang dengan autoload ini berarti model terkait konfigurasi sudah bisa di-load kapanpun. Lalu kita akan tampilkan di admin. Silakan buka layout, nanti ada wrapper. Nah, nanti kita di head, kita bisa panggil. Ya, kita bisa panggil data ininya. Oke, nah sekarang kita akan gunakan itu, data itu. Oke, ini select all aja dulu, lalu ditempelin aja. Saya biasa suka rapi. Di sini nanti kita panggil data konfigurasi tadi. Set config. Nanti this konfigurasi model, nanti listing. Nah, sekarang kita bisa ambil nih di sini data title iconnya. Nah, kita bisa tampilkan di sini icon ya. Oke. Link href who is URL. Assets upload image. Nah, di sini adalah site config icon ya. Di sini relnya shortcut icon ya. Nah,
ikon ini nanti akan tampil di bagian atas. Karena saya udah nambah ikon sini, harusnya ganti ikon sum ini berubah. Nah, udah berubah ya, merah. Ini yang bagian atas ya. Oke, nah sekarang ini di copy. Ya, saya copy, lalu saya buka header. Saya paste lagi bagian atas ini. Oke. Nah, sekarang kan di sini ada binary admin ya. Binary admin itu saya hapus. Ya. Ini saya hapus. Lalu saya ganti dengan data echo set config nama web. Maka nanti di sini binary admin ketika saya reload nanti berubah JavaWeb Media. Nah, kalau nanti saya ganti misalkan jadi Andoyo ya. Andoyo, maka nanti juga berubah jadi Andoyo. Nah, itulah fungsi dari konfigurasi sebenarnya nantinya. Oke, nah sekarang sudah ya konfigurasi. Nah, sekarang kita akan manggil data video. Oke, CL Papua. Kita udah buat database-nya kemarin video. Ya, structure, judul, keterangan video ya. Oke, nah sekarang video ini, video. Oke, nanti beberapa modulnya sih nggak beda jauh ya. Kita copy saja. Oke, nanti ini video.php. Ini bisa copy dari site sebenarnya, karena site nggak beda jauh. Set tambah set seperti ini doang kan ya. Ya, tapi nanti kita modifikasi dikit. Oke. Video ya. Oh ya, ini udah beres, tutup. Video nanti kita ambil dari tabel apa namanya? Sebentar, kita cari data yang gampang saja. Localhost Rian. Oke, kita ambil nanti dari kategori aja. Kita ambil dari kategori berita. Oke, berita ya. Nanti video model juga sama dari kategori berita. Kategori berita model ya. Di sini admin/video. Ini dari modul kategori berita. Oke ya. Oke, video kita akan mulai. Yang pertama menambahkan menu di menu admin dulu pastinya ya. Kita berarti nanti buka view admin, nav. Kita letakkan aja setelah galeri ya. Atau kalau enggak digabung aja di sini galeri/video ya. Oke, nah nanti di sini saya tambah satu menu di bawah sini, lalu paste. Nanti di sini video. Oke. Nanti video. Oke, nah. Saya sudah tambahkan menu, berarti nanti menunya akan muncul di sini. Saya reload. Nah, ini galeri video. Nah, di sini nanti ada galeri gambar, ini video. Kalau diklik nanti belum tampil. Nah, oke, menu beres ya. Nah, sekarang kategori berita model. Kita save as. Jadi video model. Oke, kategori berita model tutup langsung. Seperti biasa, find and replace ya. Kategori underscore berita menjadi video. Ini huruf kecil ya. Replace all, sudah. Lalu find and replace lagi. Kategori underscore video, huruf pertama gede. Dan video ya. Oh sorry, kategori berita nih. Oke, kalau sudah nanti di replace all. Oke, beres. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian ini modelnya ya. Model beres. Kita akan buat controllernya sekarang.
controller itu nanti ngambil dari kategori berita. Jadi maka nanti ini save as saja. Jadi video aja cukup save. Ini langsung ditutup saja ya. Kemudian di sini kita akan buat lagi edit find replace lagi atau Ctrl F. Kategori berita jadi video, replace all. Ya, lalu find replace lagi. Kategori underscore berita jadi video kecil ya. Oke, replace all. Oke, kita simpan. Lalu close tab group. Nah, nanti kita ada modifikasi sesuai dengan database ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dari indeks ya. Indeks nanti nama video itu nggak ada. Nama video itu nanti diganti dengan judul ya. Maka nanti kita Ctrl F atau nama video, nama underscore video ganti jadi judul. Lalu replace all. Oke, sini nanti judul video. Kita modifikasi aja. Ya. Nah, video judul. Ini judul video harus diisi. Judul video sudah ada, buat judul baru ya. Oke. Terus kita Ctrl F lagi. Find and replace lagi. Kategori pas slash berita. Nanti kita ganti jadi video. Replace all. Ya. Oke. Maka nanti data video kelihatan ya sini ya. Saya rapihkan saja. Oke. Seperti ini. Nah, nanti slug juga tidak ada, jadi kita buang. Jadi slug karena nggak ada, maka dibuang semuanya. Oke. Oke, urutan nggak ada ya. Urutan nanti kita ganti jadi posisi saja. Oke, kita pindahkan nih. Keterangan posisi video ya. Judul keterangan posisi video ya. Judul keterangan posisi videonya. Maka nanti di sini ada i post video ya. Terus satu lagi nanti ada ID user. Dia ID user dari data sessionnya. Di session user data ID. Oke. Nah, nanti kategori berita ini juga kita ganti. Kita copy, lalu find and replace, dan ganti jadi video ya. Oke, kalau sudah replace all. Oke, udah. Nah, sekarang dengan teknik yang sama kita tinggal copy yang ini nih. Copy ya. Terus kemudian di sini kita ganti. Ini diedit, paste. Oke, seperti ini. Ya. Data video telah dihapus, data video telah dihapus. Nah, ini harus diganti judul video. Ini juga bukan nama, judul video juga. Oke, dimodifikasi. Oke, ada yang masih ketinggalan tidak? Oke, sudah. Oke, ini kita rapihkan. Oke, data video telah diedit, data video telah dihapus. Sudah, edit video. Oke, sudah. Oke, controller sama model udah beres ya. Nah, sekarang view-nya. View, kita buat satu folder namanya video. Itu nanti dari kategori berita ya. Silahkan di copy, edit, copy, lalu saya paste di video. Oke, paste. Nah, nanti kita awali dari list dulu. Di sini kita find and replace lagi seperti biasa.
kategori berita jadi video. Oke, ada? Nggak ada. Delete, find, replace lagi. Kategori underscore berita jadi video. Kecil ya. Replace all. Oke. Terus kemudian kita simpan. Nah, lalu apa lagi nih? Oke. Tambah juga sama. Nanti find and replace juga. Oke, replace all masih sama ya. Edit, delete juga sama. Find and replace. Replace all. Terus kemudian edit juga. Find and replace. Replace all. Oke, kalau sudah nanti save all. Oke, kita tutup errornya ini. Nah, lalu kita balik ke list lagi ya. List. Kita klik desain saja. Desain. Nah, nanti sini kategori berita nggak ada ya. Kita ganti dengan judul video. Urutan juga nggak ada, nanti adanya posisi. Selak nih videonya. Oke ya. Kita mulai dari sini dulu. Ini nama nggak ada, adanya judul. Keterangan. Oke. Urutan, posisi. Ininya nanti video. Iya. Udah diganti belum wifi-nya? Oke, reload. Oke, tambah. Kalau diklik nanti, nah nanti segini. Kita buka tambah lagi. Tambah silakan dibuka ya. Oke, klik desain, Ctrl F, kategori, jadi find and replace ya. Berita, jadi video. Replace all lagi. Terus Ctrl F lagi, kategori. Karena ini guys sensitif, jadi kita emang harus berubah satu-satu. Replace all. Oke, ada beberapa modifikasi yang perlu kita lakukan ya. Nah, nanti masih ditambah. Kita buka. Ini modalnya kecil, nanti kita ambil sebagai modal, kita modifikasi modal LG ya, di modal dialog. Silahkan dibuka aja. Ada modal dialog, nanti spasi modal LG. Jadi nanti begitu kita klik tambahnya, dia muncul gede, lebih luas ya. Oke, nah nanti di sini kita modifikasi dulu. Ini kita kasih nama judul. Ini judul. Sini judul juga. Sini judul juga. Nah, nanti urutan ini nggak ada posisi adanya. Nah, posisi nanti agak berbeda. Di sini select name, posisi, class, form, control. Nanti kita akan bagi dua aja. Option, value, video. Ini nanti berarti galeri video aja. Closing. Lalu option, value, home page video. Closing ya. Nah, kemudian keterangan sudah kan, kita reload. Nah, begitu ditambah kan ada 3 nih, 1, 2, 3, tinggal 1 video kan. Nah, nanti kita akan tambahkan 1 inputan ya. Nah, kita bisa lihat nanti sampel input di assets /admin ya. /admin, kita lihat inputan yang form aja biar lebih enak. Media form. Saya butuh inputan macam ini ya. Maka nanti di sini saya Ctrl U saja. Ini apa namanya? Input group example.
input group examples. Nah, seperti ini saya ambil nih. Ya, saya copy. Ya, ini saya copy. Lalu nanti di sini setelah yang ini ya. Oke, ini saya rapikan. Seperti ini. Nanti saya ketik sini. tp youtube.com. YouTube, karena nanti video kita upload di YouTube, jadi kita nggak menyimpan data video itu dalam bentuk uploadan ke server kita, karena nanti pastinya akan memberatkan server kita pastinya ya. Jadi misalkan nanti ini saya klik auto driver ya. Oke. Jadi nanti yang kita ambil adalah kode ininya. Jadi ini nanti. Oke, saya ambil kode yang ini. Oke ya, nanti berarti nanti begini. Oke. Nah, nanti di sini form control place-nya adalah kode terakhir video setelah sama dengan. Ya, nanti kemudian sini value-nya php echo set value video. Oke, nah maka nanti begitu saya reload ya, oh ya, sini saya tambahkan dulu label link YouTube, lihat kode terakhir. Copy kode terakhir setelah sama dengan. Ya, tabel. Maka nanti begitu kita reload, oke. Jadi pas nambah nanti seperti ini. Kita ambil datanya tuh. Oke, nah ini nanti harus oke. Large. Kita lihat dulu. Tabrakan ternyata. Oke. Saya taruh atasnya dulu. Coba tes lagi. Ya, nanti kayak gini. Kita copy kode terakhirnya, paste di sini ya. Oke, jadi nanti misalkan kita ambil video ini, makanya di copy yang ini. Sorry. Misalkan ini. Maka kode yang ini yang terakhir kita ambil. Saya copy, jadi nanti saya ambil. Ya, saya tambah misalkan. Oke. Judul ya. Sini judul juga. Oke, saya reload lagi. Oke, tambah. Jadi misalkan video baru ya. Oke, saya paste aja. Jadi kode terakhir ini. Lalu saya simpan. Nah, video cannot be null. Nah, ternyata ada yang salah nih. Sini harus ada name-nya. Name-nya adalah video ya. Maka nanti kita reload lagi. Oke, tambah video
Nah, misalkan saya ambil video Java Web Media YouTube ya. Saya klik ini ya. Nah, misalkan yang bagian 9 nih. Oke. Suaranya saya kecilin dulu. Nih ya. Assalamualaikum. Oke. Pada hari ini jadi yang kita ambil adalah kode yang ini. Ya. Jadi video part 9 Java Web Media ya. Nanti kita ambil dari sebagai galeri lalu kita paste ya. Lalu kita paste di sini. Simpan. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu bagaimana menampilkannya? Kita nanti bisa menampilkannya dengan model pakai iframe. Jadi kita bisa klik share di sini. Lalu embed. Nah, kode ini yang kita ambil nih. Ya. Sumor saya ambil misalkan ukuran terkecil aja. Custom size 100 saja. Oke ya. Maka nanti menghasilkan kode ini. Ini saya copy ya. Nah, nampilnya nanti di sini the list. List ini kan video nih. Saya paste. Nah, kode yang video ini kita pindahkan ke sini. Oh, sorry. Ya, benar-benar. Di sini kita paste ya. Oke. Nah, udah. Nanti kalau kita running di data kita sudah muncul nanti datanya. Di sebelah sini. Ya, that's it. Ya. Kita udah bisa klik, maka jalan datanya. Oke. Oke, nah sekarang tambah udah jalan ya. Oke, sekarang tambah ini kita copy aja nih. Mulai dari baris 13 ya, mulai dari validasi input sampai dengan form close. Kita copy. Lalu buka edit ya. Edit ini kita ganti nih semuanya. Lalu saya paste. Nah, sudah kan? Oke, nah nanti tinggal mengganti yang ini. Sama actionnya, ini video. Nanti /edit/ video ID video ya. Nah, nanti di sini kita modifikasi yang bagian ini. Ya, ini nanti kita ganti menjadi seperti ini. Ya. Yang bawah juga sama. Ini sama. Kita ganti. Yang ini juga sama. Oke. Oke. Nah, nanti yang perlu modifikasi adalah di sini ya. Ini harus ketik manual. If video posisi sama dengan homepage ya, nanti echo selected ya. Terus oke, seperti ini. Oke, nah nanti kita bisa tes ya ketika saya edit nih. Oke, nah misalkan videonya saya nggak mau yang ini nih, saya ganti misalkan video yang 8. Video yang 8 kan nanti kodenya yang belakang ini nih. Saya copy aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kemudian nanti saya ganti di sini nih. 48. Enter. Oke. Udah tuh, udah berubah ya. Oke. Oke, sudah selesai nih video. Oke, ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Oke. Nah, itu kira-kira bagian training dari Java Web Media di mana kita mengerjakan modul galeri, modul video, dan website configuration. Nah, nanti untuk bagian front end akan kita masuk ke sesi 11 dan nanti sesi 12 direncanakan untuk upload website itu secara online dan secara langsung. Terima kasih atas perhatian yang diberikan dan
Sebelum saya tutup, kita akan review ulang ya apa yang telah kita kerjakan selama proses ini. Yang pertama tadi kita mengerjakan galeri ya. Kita udah bisa nambah, bisa ngedit dan bisa delete ya. Kemudian kita udah bisa konfigurasi, ganti logo, ganti ikon dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah video. Video ini nanti diambil dari YouTube. Jadi kita nggak ngambil video upload sendiri. Oke, demikian. Saya dari Java Web Media mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.